Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya adalah Miss Lulu. Kita akan belajar bersama membahas tentang sistem peredaran darah. Apa saja ya yang akan kita bahas? Nah, sistem peredaran darah sendiri adalah mengalirnya darah dari dalam tubuh. Jenis sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama, peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, menuju arteri seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, jenis organ peredaran darah manusia sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah jantung. Fungsinya memompa darah dengan berkontraksi dan berelaksasi. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Saat jantung memompa atau berkontraksi, jantung akan menguncup. Sedangkan saat jantung tidak memompa, darah kembali akan mengembang. Jantung yang berkontraksi dan berelaksasi ini dapat menimbulkan denyut jantung dan denyut nadi. Denyut nadi setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi orang tersebut. Kita lanjutkan ya. Kamu lihat di sini ada gambar tentang penampang jantung. Nah, di sini yang sebelah kanan ada bilik kanan dan serambi kanan, yang sebelah kiri bilik kiri dan serambi kiri. Sedangkan arteri yang besar itu kita kenal dengan aorta. Kita masuk pada organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah ada 2 macam, yaitu pembuluh nadi yang kita kenal dengan arteri dan pembuluh balik yang kita kenal dengan vena. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh nadi ciri-cirinya denyutnya terasa. Umumnya terletak di bagian dalam tubuh, dinding tebal, kuat, dan elastis, tekanan darahnya tinggi, darah mengalir cepat, dan membawa darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan ciri dari pembuluh balik, denyutnya tidak terasa, terletak di permukaan tubuh, dinding tipis dan tidak elastis, tekanan darahnya rendah, darah mengalir lambat, dan membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Mari kita amati struktur peredaran darah berikut pada gambar. Coba kamu lihat ya, di sini ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru, kemudian menghasilkan karbon dioksida yang diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Mari kita lihat di sini mekanisme pertukaran gas ya. Dari hidung menuju ke faring, menuju ke laring, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, kemudian masuk ke diafragma paru-paru. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktek yang akan dibimbing oleh Bu Neni. Apakah Bu Neni sudah siap? Hai anak-anak, apakah kalian sudah siap juga melakukan percobaan hari ini? Baik, kita masuk pada percobaan yang pertama, yaitu menghitung denyut jantung. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu
Yang pertama adalah stopwatch. Kita bisa gunakan dalam HP atau bisa menggunakan jam tangan. Langkahnya yang pertama adalah duduklah dengan tenang. Kemudian raba pembuluh darahmu yang berada di pergelangan tangan. Langkah kedua, letakkan ketiga jari sampai terasa denyut nadimu. Berikutnya, hitung denyutmu selama 1 menit dengan menggunakan stopwatch atau jam tadi, kemudian catat hasilnya. Jika sudah, lakukan lari-lari kecil di tempat dan hitung kembali denyut nadimu dengan cara yang sama. Silahkan dikerjakan di lembar LKPD-mu. Kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu mengamati kerja jantung melalui model. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah botol mineral. Yang kedua adalah selang kecil. Ketiga adalah plastisin. Keempat, gelas dan air. Sebelum kalian mencoba masing-masing, ikuti langkah percobaan berikut. Isi botol air mineral dengan air kira-kira 3/4 bagian. Kita masukkan ya air yang sudah diberi warna merah. Mengapa warna merah? Karena merah itu mengandaikan adalah darah kita. Kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita masukkan ujung selang ke dalam gelas dan botol. Kita masukkan dulu ke dalam botolnya. Kemudian letakkan gelas di sampingnya. Langkah berikutnya, tekanlah botol. Kemudian perhatikan adanya aliran air dari botol menuju ke gelas melalui selang. Kita lihat ya. Tekan botol, jangan lepas. Botol yang ditekan ini ibarat jantung yang sedang menguncup. Kita lihat ya. Nah, sekarang lepaskan tekanan botol. Saat tekanan botol dilepas, ibarat jantung yang mengendur. Kita ulang, jantung yang menguncup. Kita lepas, jantung yang mengendur. Nah, selanjutnya yang bisa kalian lakukan, tekan ujung selang. Kemudian, apa yang terjadi ketika ujung selang ini kamu tekan? Dan kamu tekan botolnya, apa yang kamu rasakan? Silahkan kalian tuliskan dalam lembar LKPD-mu. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita kembali lagi kepada Miss Lulu. Terima kasih Bu Neni yang sudah membimbing praktek hari ini. Terima kasih, cukup sekian informasi dari Miss Lulu. Selamat melanjutkan tugas kalian di dalam lembar LKPD yang sudah diberikan.